selamat sore. Saya Eli Herlina dari SMP Negeri 1 Paseh, Suprayon 7, akan menyampaikan sepatah kata tentang pendidikan. Seperti kita tahu bahwa pendidikan itu adalah usaha. Usaha untuk memperoleh sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Adapun juga untuk memperoleh keterampilan. Kemudian pendidikan itu memiliki beberapa komponen. Pasti saja di dalam pendidikan atau pembelajaran itu, yang pertama itu adanya seorang pembelajar atau juga yang disebut siswa, atau bisa juga seseorang yang ingin meningkatkan pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar itu tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran di kelas atau yang diperoleh dari ilmu berupa ilmu pengetahuan, tetapi bisa juga pembelajaran di luar kelas. Kemudian yang ketiga adanya guru. Jadi 3 komponen tadi tidak bisa dipisahkan. Di situ ada pembelajar, ada bahan ajar, dan ada pengajar. Nah, kita balik lagi kepada pembelajaran. Pembelajaran itu pada umumnya yang sering kita akui bahwa pembelajaran itu hanya di kelas. Padahal sebenarnya pembelajaran itu tidak hanya terdapat di ruang kelas. Karena kita bisa belajar di luar lingkungan kelas. Ya. Kemudian pembelajaran itu tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dalam keadaan atau situasi bagaimanapun kita bisa belajar. Nah, selain dari pembelajaran yang kita kenal di dalam kelas, itu ada juga pembelajaran yang biasa atau kita dapatkan pada masyarakat. Kalau pembelajaran di dalam kelas itu kita ada level-level tertentu, sementara kalau di masyarakat itu adalah pembelajaran secara umum. Nah, ada yang disebut pembelajaran secara non-formal. Pembelajaran secara non-formal itu adalah pembelajaran yang berupa keterampilan atau kursus-kursus. Itu diperoleh di luar kelas, tapi di lingkungan masih dalam ada ruang dan waktu. Kemudian yang kedua ada yang disebut pembelajaran informal. Nah, pembelajaran ini adalah berupa pengalaman hidup, kemudian berupa juga pembelajaran di keluarga atau komunitas-komunitas tertentu. Nah, selain dari pembelajaran non formal dan informal, ada juga yang berupa penyuluhan atau penyebaran informasi. Nah, ini biasanya ada unsur masyarakat tertentu ya yang menyebarkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Misalnya tentang kesehatan, tentang gizi, tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, itu juga diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu. Kemudian yang terakhir ya biasa juga ada yang disebut pembelajaran lewat komunitas. Nah, lewat komunitas itu biasanya yaitu orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan tertentu yang sama itu membentuk suatu komunitas dan mereka akan memperbanyak pengalamannya, memperdalam pengetahuannya di komunitasnya. Mereka mengasah kemampuan dan pengetahuan secara mandiri. Nah, mungkin pembelajaran atau pendidikan yang saya jelaskan ini hanya sekelumit saja, tapi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.